sifat bismillahirrahmanirrahim Ikhwafilah jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada siang kali ini Allah menguatkan zahir batin kita untuk bersama-sama melaksanakan salah satu perintah yaitu salat zuhur berjamaah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para ulama. Insyaallah kita sebagai umat yang istiqomah menjalankan ajaran sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Hadirin Allah, baginda Rasulullah SAW bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya'u ala asyrati aw wujuhin khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. Nikmat sehat ada 10, 5 di dunia dan 5 di akhirat. Lalu apa yang diberikan nikmat Allah di dunia? Yang pertama adalah al-ilmu. Itu adalah nikmatnya Allah berikan kepada hamba-hambanya. Yang pertama adalah ilmu. Yang kedua adalah wal ibadatu, adalah ibadah. Yang ketiga adalah rizqu minal halal, yaitu rezeki yang halal. Yang keempat adalah wasabru ala syiddat, itu syukur nikmat, ya sabar atas musibah. Yang kelima adalah wasyukru ala ni'mah, ya syukur atas nikmat. Jadi ini yang diberikan di dunia, ya, kepada hamba-hambanya. Ya, ilmu ya, tentunya adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang dititip itu. Al-ulama warasatul anbiya. Ya, ulama itu adalah pewaris para nabi. Dia memegang amanah tentang ilmu. Dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu minkum walladzina utul ilma darasat. Ya, Allah meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Ya, jadi itu adalah nikmat Allah yang dititipkan kepada bagian-bagian hamba-Nya, itu ilmu. Yang kedua, nikmat apa lagi ya, di dunia ini? Ibadah. Ya, senantiasa Allah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya, ya, yang diberikan dia hidayah, ya, kelembutan, kemudahan, ya, mudah menerima kebenaran, ya, banyak menjalankan kebaikan, itulah dengan ibadah. Yang ketiga apa? Rezeki dari usaha yang halal, ya, itu kenikmatan, bukan rezeki dari usaha yang haram. Ya. Banyak rezeki yang tidak halal, ya. Nah, ini Allah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya, yaitu rezeki dari usaha yang halal. Kemudian berikutnya wasyabru ala syiddat, ya, sabar atas musibah. Tatkala Allah memberikan musibah, kita sabar, maka itu adalah sebuah kenikmatan. Ada riwayat seorang tabi'in yang bernama Imran bin Husain. Imran bin Husain ini dia tergeletak sakit di atas tempat tidurnya selama 30 tahun. Ya, bayangkan 30 tahun tergeletak di atas tempat tidur, tidak bisa bergerak. Ya, badannya seperti orang. Bahkan ahlinya, keluarga itu membuatkan lubang, ya, di bawah ranjangnya agar Imran mudah untuk
melakukan hajat, buang hajat. Jadi sampai-sampai di tempat tidurnya itu dikasih agar mudah mengurus itu. Suatu ketika ada saudara yang dari jauh datang, ya, menghampiri daripada Imran bin Husain. Dia begitu iba melihat penderitaan Imran yang 30 tahun itu menderita sakit yang begitu hebat, tidak bisa kemana-mana. Jadi apa namanya, memberikan makanan minuman di situ, ya, BAB di situ, menangis lagi, syakir. Lalu Imran tersenyum melihat, ya, ada saudaranya menangis. Kenapa kamu menangis? Ya. Aku sangat iba melihat penderitaan wahai Imran. Kemudian Imran mendekat kepada, mendekat. Akhirnya Imran membisikkan, sungguh aku sangat suka apa yang dicintai Allah kepada, apa yang diberikan sesuatu kepadamu tetapi Allah ridha, baik itu berupa musibah. Artinya apa? Imran ikhlas dengan sakit penderitaannya begitu panjang dan hebat, asalkan Allah ridha kepadanya, asalkan Allah cinta. Dan ketahuilah, ya kata Imran, setiap malam aku didatangi oleh malaikat. Ya, ini dalam kitab Al-Hikam itu ada, ya, ceritakan. Jadi ada orang-orang yang tidak sampai kepada Allah dengan ibadah. Ya, boleh jadi sholat kita itu rusak. Ya, baru-baru bisa sampai kepada khusyuk, ya, seperti orang-orang Arab bilang gitu kan. Tetapi Allah memberikan derajat-derajat itu kepada hamba-hambanya dengan cara yang lain. Diuji dengan sakit, dia sabar, ikhlas, jika Allah mengangkat hambanya itu dan sampai kepada Allah. Boleh jadi itu. Salat kita mungkin tidak akan pernah sulit untuk menjadi orang yang bisa salat khusyuk. Tetapi Allah memberikan kemuliaan dari sisi yang lain. Imran 30 tahun tergeletak, dia sabar ikhlas. Ya. Sehingga Allah memberikan pangkat kepada dirinya, kemuliaan. Artinya sabar atas musibah. Ya. Kemudian apa lagi yang terakhir? Wasyukru 'ala ni'mah, syukur atas nikmat. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum la'azabanna syadid. Kata Allah, siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambah nikmat. Tetapi barang siapa yang ingkar kepada nikmat, maka azabku sangat pedih. Ya. Itu 5 hal yang diberikan di dunia, sebuah kenikmatan ilmu, ibadah, ya, kemudahan untuk kita ibadah, ya, kemudian rezeki dari usaha yang halal, kemudian sabar dalam musibah, dan terakhir ada syukur atas. Kemudian ada pun 5 macam yang diberikan di akhirat adalah, ya, nikmat di akhirat. Malakul mauti bi rahmati wa lutfi la yurawimu. Malaikat Israel akan datang dengan membawa rahmat dan kasih sayang. Ya. Israel tatkala datang pada orang-orang yang beriman, ya, malaikat maut tatkala datang kepada orang-orang yang beriman, maka itu adalah sebuah kenikmatan indahnya orang menghadapi sakaratul maut dengan kasih sayang, ya, mengambil orang-orang beriman itu, ya, dengan lunak. Ada sebagian mengatakan ibarat mengambil rambut yang ada di adonan roti, ya, itu orang-orang yang beriman. Ya. Jadi itu yang memberikan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu adalah
datangnya Israfil membawa rahmat dan kasih sayang. Wahai hambaku, ya, engkau akan kembali kepadaku dan aku merindukan. Itulah orang-orang ini. Kemudian yang kedua, mungkar wa nakirun fil qabr. Mungkar nakir tidak akan mengagetkan dalam pemeriksaan dalam kubur. Ya. Jadi mungkar wa nakir itu datang dengan wajah yang elok, tidak dengan wajah yang seram. Jadi tidak akan mengagetkan bagi orang-orang yang beriman, dan itu adalah nikmat kubur yang Allah berikan di akhirat. Kemudian wa yakunu aminan fil faja'il akbar. Dia akan selamat dari kejutan yang maha besar ketika sakaratul maut dan pada hari berpisahnya ahli neraka dengan ahli surga. Ya. Jadi dia selamat dari ketakutan, kebirisan, ya, saat sakaratul maut dan saat berpisahnya antara ahli neraka dengan ahli surga. Kemudian wa tuqbalu hasanatan wa tamarru ala sirat kal barakil lami'in. Ya, kemudian kejelekan-kejelekannya dihapus, kebaikan-kebaikannya diterima, dan dia melintas di sirat bagaikan kilat yang menyala. Keburukannya dihapus, kebaikan-kebaikannya diterima Allah, kemudian tatkala dia melintas bagaikan kilat yang menyambar, sehingga dia masuk ke dalam surganya dalam keadaan selamat. Wa yadkhulul jannata bisalamin, masuk dalam surga Allah dengan selamat. Itu ya yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW bagi orang-orang yang beriman, sehingga mendapatkan 5 hal kenikmatan dunia dan 5 hal kenikmatan akhirat. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kajian siang kali ini. Mudah-mudahan menambah keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah memperhala keimanan dan keselamatan kita sehingga wafat dalam keadaan husnul